Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Wahyu Utami, mahasiswi S1 Perbankan Syariah. Izin menjelaskan materi mengenai manajemen pendanaan, manajemen pembiayaan, manajemen keuangan syariah, dan manajemen resiko di perbankan syariah. Yang pertama, manajemen pendanaan. Manajemen pendanaan adalah bagaimana cara bank mengelola dana yang telah dihimpun untuk disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Sumber dana ada 3, yaitu modal sendiri berasal dari pemegang saham, yang kedua dari masyarakat dalam bentuk giro tabungan deposito, yang ketiga dari lembaga lain. Perhitungan sumber dananya ada 2, yaitu cost of fund adalah dana yang dikeluarkan atas penghimpunan dana sebelum dikurangi atau memperhitungkan giro wajib minimum. Yang kedua, cost of reliable fund adalah dana yang dikeluarkan atas penghimpunan dana setelah memperhitungkan giro wajib minimum. Selanjutnya adalah alokasi dana, ada 2, yaitu earning asset adalah aset yang menghasilkan dan non-earning asset adalah aset yang tidak menghasilkan. Kemudian produk penghimpunan dana ada tabungan, deposito, dan giro. Selanjutnya ada perhitungan keuntungan dibagi menjadi 2, yaitu revenue sharing dan profit sharing. Revenue sharing adalah bagi hasil yang didasarkan pada laba akhir atau belum dikurangi dengan beban-beban. Sedangkan profit sharing adalah bagi hasil yang didasarkan pada laba bersih atau laba yang sudah dikurangi dengan beban-beban yang harus dibayarkan. Selanjutnya, manajemen pembiayaan. Dalam pembiayaan ada 3 akad. Yang pertama, akad jual beli yang terdiri dari salam, murabahah, dan istisna. Kemudian yang kedua, akad bagi hasil terdiri dari mudharabah dan musyarakah. Yang ketiga, akad sewa menyewa terdiri dari ijarah dan IMBT atau ijarah mutahiyah bit tamlik. Selanjutnya ada manajemen keuangan syariah. Yang pertama, nilai uang ada 2, time value of money dan economy value of money. Selanjutnya ada return dan risk. Return adalah keuntungan yang didapatkan dari hasil investasi, sedangkan risk adalah resiko yang didapatkan dari kegiatan investasi. Selanjutnya ada likuiditas. Likuiditas adalah suatu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang, sedangkan rentabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba. Manajemen resiko di perbankan syariah. Jenis-jenis resikonya, yang pertama, resiko pembiayaan adalah resiko yang terjadi karena nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban sehingga mengakibatkan gagal bayar. Yang kedua, resiko pasar adalah resiko yang ditimbulkan karena perubahan harga pasar. Yang ketiga, resiko likuiditas adalah resiko yang ditimbulkan karena bank tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Yang keempat, resiko operasional adalah resiko yang terjadi karena operasional suatu bank atau disebut juga human error. Yang kelima, resiko reputasi adalah resiko yang terjadi karena menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap bank. Selanjutnya ada resiko imbal hasil adalah resiko yang terjadi karena kerjasama antara nasabah dan bank mengalami kerugian. Kemudian ada resiko hukum adalah resiko yang terjadi apabila bank tidak mematuhi hukum yang ada. Kemudian resiko kepatuhan adalah resiko yang timbul karena bank tidak menaati peraturan yang ada. Kemudian resiko investasi adalah resiko yang timbul karena kegiatan investasi mengalami kerugian. Kemudian resiko strategi adalah resiko yang terjadi karena bank salah menerapkan strategi.
Untuk memitigasi resiko tersebut, maka diperlukan 5C. Yang pertama, karakter menilai dari kepribadian calon nasabah. Yang kedua, kapital menilai dari keuangannya. Yang ketiga, condition of economy menilai dari kondisi ekonomi. Yang keempat, kolateral menilai dari jaminan yang diberikan calon nasabah apabila nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya. Yang kelima, capacity kemampuan calon nasabah untuk melakukan kewajibannya. Terima kasih, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.